pagi, pemirsa pasti penasaran ya kenapa saya ada di tengah-tengah pasar kayak gini. Karena hari ini akan ada cerita menarik mengenai bawang merah dan juga bawang putih. Merah, bawang. Mamanya Tiri, ya mama tirinya ya. Akhirnya disuruh apa nih oleh ibu tirinya? Pemirsa pasti tahu dong ya cerita dongeng yang satu ini. Dia ke sungai. Dia mencuci. Iya, sudah sejak dulu bawang merah dan bawang putih menjadi salah satu dongeng populer di Indonesia, khususnya untuk anak-anak. Dongeng ini menceritakan kehidupan bawang putih bersama dengan ibu serta saudari tirinya bawang merah yang selalu berlaku tidak adil dan merugikannya. Menuju ke hutan. Kebaikan mengalahkan kejahatan. Pada akhir cerita, bawang merah beserta ibunya mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, sementara bawang putih mendapatkan keajaiban dan hidup dengan bahagia. Dongeng asal Indonesia ini rupanya memiliki berbagai variasi cerita dari beberapa daerah seperti Riau dan juga Yogyakarta. Bahkan, dongeng ini memiliki tema dan pesan moral yang hampir sama dengan dongeng Cinderella dari Eropa ya. Nah, keunikan lainnya pada dongeng ini adalah penggunaan nama pada tokoh. Kira-kira kenapa ya bawang putih digunakan untuk nama tokoh baik, sedangkan bawang merah untuk nama tokoh jahat? Karena mungkin kan kalau masak tuh bawang merah lebih bisa bikin pedes terus bikin nangis gitu kan. Sedangkan kalau bawang putih kayak biasa aja gitu. Mungkin karena merah itu selalu disamakan dengan setan. Ya nggak sih? Jadi merah itu jahat dan putih kan selalu malaikat gitu kan. Putih itu baik. Kayaknya sih kayak gitu. Soalnya merah tuh identik dengan lebih berani, terus kayak lebih berkuasa kayak gitu sih. Kalau putih kan lebih yang halus, lembut. Eits, ini bukan adegan dalam drama ya. Mengiris bawang merah memang bisa menyebabkan seseorang menangis. Hal ini disebabkan senyawa yang terkandung dalam bawang merah yang termasuk ke dalam golongan minyak atsiri. Zat ini dilepaskan saat bagian dalam umbi lapis terkelupas dan terpapar udara bebas. Senyawa jenis ini juga terkandung dalam kulit jeruk loh, dengan efek yang ditimbulkan sama tentunya, yaitu mengiritasi selaput lendir bagian mata dan rongga hidung. Nah, rasa pedih pada mata akibat bawang merah sudah menjadi hal yang biasa bagi para ibu pekerja pengupas bawang merah ini. Ya, di pasar yang terletak di daerah Jakarta Timur ini, pengupas bawang merah bekerja 7 hari dalam seminggu, pagi hingga menjelang malam hari. Saya boleh ikutan bantuin ngupas bawang merahnya nggak? Boleh. Pakai ini ya? Ya. Belum sampai 5 menit saya ada di sini bantuin ibu-ibu. Saya udah nangis berair matanya. Ibu kok bisa sih Bu nggak nangis kayak saya? Bisa mbak, karena udah biasa. Awal-awalnya emang pedes, lama-lama ya. Selain sudah biasa, ternyata ada triknya nih supaya mata tidak perih saat memotong bawang merah. Jangan memotong bagian akar terlalu dalam. Di samping mencegah cepat membusuknya bawang, akar bawang yang dibiarkan terlebih dulu akan mencegah pelepasan senyawa yang memberi rasa perih pada mata. Baru beberapa bawang aja udah kayak diputusin pacar nangisnya. Bu, ini beneran masih segini lagi nih Bu? Iya, harus dihabisin cepetan. Cepetan sekarang nih. Iya, masa besok? Dengan pendapatan 50-75 ribu rupiah per harinya, dalam sehari, satu orang saja bisa mengupas bawang merah hingga berpuluh-puluh kilogram loh. Wah, hebat ya. Gak cuma bawang putih aja yang kisahnya sedih. Kalau tanggal tua kayak gini, nasi sama bawang goreng itu udah nikmat banget rasanya. Ngomong-ngomong soal bawang goreng, ada nih salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil bawang goreng. Ini dia liputannya. Siapa sih yang tak kenal dengan bumbu rempah yang satu ini?
Bawang hampir digunakan dalam semua resep bumbu masak. Kontur tanah berpasir dan cuaca yang panas di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menjadikan tanaman bawang di sini memiliki keunikan dari bawang pada umumnya. Tanaman bawang di sini sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan sekarang luasnya mencapai 80 hektar. Hasil panen bawang ini kemudian diolah menjadi bawang goreng kemasan. Bawang-bawang ini dibersihkan lalu diiris dengan alat seperti ini. Lanjut ke tahap berikutnya ya. Bawang mentah diolah cukup sederhana dengan bumbu garam dan sedikit tepung terigu. Lalu goreng hingga warnanya kecoklatan. Nah, setiap hari, industri rumahan ini bisa mengolah 250 hingga 300 kg bawang setiap harinya. Bawang goreng Palu memiliki cita rasa gurih, renyah, dan lebih harum. Tak heran jika bawang goreng ini laris manis di serbu pembeli dan menjadi oleh-oleh khas bagi mereka yang berkunjung ke Palu. Siapa bilang bawang merah nggak bisa dijadiin cemilan? Gak cuma untuk bumbu masak, sensasi gurih dan renyah inilah yang dihasilkan kue kering berbahan dasar bawang merah ini. Karena pembuatannya mudah, siapapun bisa membuatnya sendiri di rumah kok. Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ada tepung terigu, kaldu ayam, telur, gula pasir, mentega, minyak goreng, serta bawang merah yang telah dijadikan bawang goreng. Campur semua bahan termasuk minyak goreng dan aduk hingga membentuk adonan yang bisa dipulung. Bentuk kue menjadi bulat pipih, lalu tata di loyang. Setelah selesai, olesi adonan kue yang sudah dibentuk dengan kuning telur tepat di bagian atasnya. Baru setelah itu panggang dalam oven hingga matang. Tara, kue kering bawang merah sudah jadi deh. Rasa gurihnya menambah variasi kue kering yang biasanya terasa manis ya. Nah, kebetulan di rumah itu, tante itu sekeluarga itu suka sama bawang goreng gitu loh. Doyan banget dah sama bawang goreng, apa makan selalu di rumah ada bawang goreng gitu. Pas lagi makan bersit ada ide gini, coba kita bikin kue bawang merah goreng gitu, gimana caranya ya gitu. Terus dicoba-coba, eksperimen gitu. Ternyata ya anak-anak suka gitu. Kalau tadi ada bawang merah, nah sekarang giliran bawang putih. Tanaman dengan nama latin Allium sativum ini sudah sejak dulu menjadi bahan makanan yang juga mendapat julukan umbi seribu khasiat. Ya, bawang putih telah digunakan sebagai obat sejak dulu. Cendekiawan Yunani kuno Aristoteles juga telah menguji bawang putih pada tahun 335 sebelum Masehi sebagai pengobatan. Bahkan, tulisan Mesir kuno juga pernah mencatat bahwa bawang putih diberikan pada para pekerja yang membangun piramida untuk menjaga mereka agar tetap kuat dan sehat. Sampai sekarang, di negara Asia seperti Korea Selatan, bawang putih biasa dikonsumsi tanpa harus ditumbuk halus atau dirajang seperti kebanyakan bumbu di Indonesia. Bawang putih tinggal dibakar di atas api atau langsung dimakan tanpa racikan lain.
Nah, kepopuleran budaya Korea rupanya membuat makanan serba Korea mulai diminati di berbagai negara. Konsep dan tata cara makan unik ala Korea bisa Anda rasakan di sini. Annyeonghaseyo. Hai Sila, selamat datang di Hangbok Korean Barbecue Buffet. Terima kasih. Aku mau cobain menu yang spesial di sini dong. Kita ada beberapa menu spesial nungguin Sila. Oke, kita langsung lihat nih. Sama dengan negara Asia pada umumnya, makanan tradisional Korea sebagian besar berbahan dasar pada beras, daging, sayuran, dan bawang putih. Namun, sebelum menyantap daging yang dipanggang, biasanya harus menyantap banchan terlebih dahulu. Banchan adalah lauk pauk sampingan, misalnya seperti kimchi, sayuran fermentasi ini. Banget gini Sila. Jadi kalau misalnya ke Korea itu makannya harus pakai daun lettuce atau selada air. Kamu coba ini. Keunikan cara makannya adalah menggunakan daun selada. Ya, daging akan ditaruh di atas daun selada, setelah itu taruh lauk pauk lainnya yang diinginkan, serta tak lupa bawang putih yang peranannya sangat penting dalam menetralisir kolesterol dalam daging. Bungkus daun selada dan makan secara utuh ya. 1, 2, 3. Bawang putih memang kerap menimbulkan bau tak sedap ya saat dikonsumsi. Nah, untuk itu penting memakan sayuran lainnya bersamaan dengan bawang putih. Ataupun meminum air dengan kandungan buah yang efektif menghilangkan bau bawang putih pada mulut. Cara makan dan memasak daging seperti ini baru diperkenalkan di Korea dulu pada tahun 1950 yang konon dibawa oleh tentara Amerika saat Perang Korea. Ya, terinspirasi dari barbecue, yaitu tata cara memanggang daging dengan arang. Ternyata hingga sekarang tata cara ini masih dilestarikan. Bahkan, keunikannya memudahkan banyak orang untuk menyukainya, termasuk orang Indonesia, sekalipun agak asing dengan penggunaan bawang putih secara utuh dalam makanan. Yaitu saat kita wrap daging, terus bawang putih sama sayuran. Nah itu keunikannya, jadi begitu kita langsung wrap, terus masukin ke mulut, itu sensasinya benar-benar unik. Lucu aja gitu rasanya. Yang uniknya itu kita makannya pakai lettuce ini. Terus kita kan makan daging kan, itu kan mengandung kolesterol. Nah di situ kita makan sama bawangnya juga, sama ada bumbu-bumbunya gitu. Jadi itu kayak yang udah enak dan menetralisir kolesterolnya juga. Kalau aku sih emang suka banget makan selada, terus kayak bawang putih itu menurut aku bikin ada kayak harum gitu loh rasanya, jadi kayak wangi gitu, terus kan enak wangi gitu, terus juga kalau aku sih takut aku kolesterol, jadi aku turunin kolesterolnya juga pakai bawang putih. Pemirsa, bawang putih juga kerap dikaitkan dengan mitos tertentu. Dulu, orang Eropa dan Amerika percaya bahwa bawang putih ampuh mengusir segala wujud roh jahat. Bawang putih ini diuntai dan digantungkan di depan pintu ataupun jendela. Ini buktinya kalau mitos ini ada di budaya barat. Dalam adegan film bergenre horor, bawang putih seakan menjadi hal yang tak pernah dilewatkan saat sedang menghadapi vampir ya. Eits, tapi kalau vampirnya setampan dan secantik ini, apa masih menghadapinya dengan bawang putih? Out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No. Mitos lain soal bawang putih adalah pembawa keberuntungan. Misalnya saja, kepercayaan meletakkan bawang putih di bawah bantal ketika akan tidur yang diyakini bisa mengusir pikiran dan mimpi negatif. Wah, ada-ada saja ya. Pemirsa, bawang putih juga bisa dijadikan cemilan berdampingan dengan coklat, bahkan es krim loh. Info selengkapnya sesaat lagi, tetap di Dulu Sekarang ya.